Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak tak terhitung jumlahnya. Dan kita sekarang ma'asyiral muslimin sudah di pertengahan bulan Sya'ban, kurang lebih 2 pekan lagi ya, nggak nyampe malahan ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap muslim dan muslimah, karena bulan tersebut bulan yang sangat mulia dan sangat utama. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, yaitu Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surganya. Di bulan Ramadan Allah menutup pintu-pintu nerakanya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan yang durjana. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan lamanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membentangkan maghfirah, ampunannya untuk para hamba yang berdosa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita semuanya mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya. Kita saja kalau mau punya acara besar atau mau kedatangan tamu istimewa, kita pasti akan mempersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin kita akan rapat, meeting, ya, apa yang perlu kita persiapkan. Kita tidak ingin untuk mengecewakan tamu tersebut. Kita tidak ingin untuk gagal acara tersebut. Lantas bagaimana jika tamu tersebut adalah tamu yang penuh dengan berkah, yang membawa segudang kebaikan bagi kita semuanya, yaitu tamu bulan suci Ramadan. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin mempersiapkan jauh-jauh hari menyambut bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita persiapkan sejak sekarang. Pertama, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja. Tentu yang pertama, berdoa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena nggak ada jaminan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, ya, tetangga kita, sahabat kita yang tahun lalu bersama kita namun sekarang sudah tiada. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalau nanti kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita diberi kemudahan, kekuatan untuk bisa berlomba-lomba dalam ibadah. Sebab banyak juga orang yang sudah diberi kesempatan ketemu dengan bulan suci Ramadan, namun ternyata dia menyanyiakannya. Ya. Yang ketiga, yang perlu kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta supaya amal ibadah kita diterima. Karena belum tentu, walaupun kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, walaupun kita sudah beribadah di bulan Ramadan, belum tentu amal kita pasti
diterima. Jadi 3 hal ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, minta supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan minta supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bekal yang paling penting, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekal yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Satu, supaya kita semangat beribadah di bulan Ramadan. Karena kalau kita nggak ngerti tentang keutamaan bulan suci Ramadan, bagaimana kita akan semangat beribadah di bulan Ramadan? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan semangat beribadah di bulan Ramadan kalau kita tidak mengenalnya? Yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari dan membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Supaya ibadah puasa kita di bulan Ramadan itu betul-betul di atas cahaya bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma sekedar asal-asalan, ngikuti kata banyak orang, ya, perasaan, tidak. Tapi betul-betul kita beribadah sesuai bimbingan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dalil, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gak mungkin kita bisa berpuasa di bulan Ramadan sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita gak belajar ilmu agama. Makanya Imam Bukhari pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ya. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan juga ma'asyiral muslimin, ya, memasuki bulan Ramadan adalah membiasakan diri, melatih diri kita sejak sekarang sebagai pemanasan. Kita aja kalau mau ikut perlombaan, nggak usah perlombaan deh, mau olahraga bola aja perlu pemanasan dulu. Perlu pemanasan dulu. Ya, bahkan orang kadang-kadang kalau mau ikut perlombaan itu biasanya apa? Latihannya jauh-jauh hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, supaya nggak gagal, supaya menang. Itu untuk di dunia, ya, meraih kemenangan di dunia. Apalagi untuk meraih kemenangan di akhirat, ya. Karena ingat, Ramadan itu adalah perlombaan meraih piala akhirat. Ya, kalau perlombaan di dunia itu untuk hanya meraih piala dunia saja. Ya. Tapi Ramadan adalah perlombaan untuk mengejar akhirat, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita latih sejak sekarang. Makanya Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban, untuk latihan, ya, untuk pemanasan. Ya, dahulu para ulama juga demikian, sudah mulai melatih dengan baca Quran. Makanya bulan Sya'ban disebut oleh para ulama dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Karena mereka ketika sudah masuk bulan Sya'ban sudah membiasakan diri. Maka mari kita juga melatih diri kita dengan memperbanyak puasa, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, doa, sedekah, dan amal-amal ibadah yang lainnya, supaya kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara bekal penting yang perlu kita persiapkan adalah
ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya pada kesempatan malam ini insyaallah taala kita akan mengkaji tentang fikih praktis puasa Ramadan sebagai bekal ya bagi kita supaya puasa kita di bulan suci Ramadan ya puasa yang berdasarkan dalil, berdasarkan cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita ada buku yang kami tulis, fikih praktis puasa Ramadan. Ya. Ini bisa untuk menjadi acuan ya bacaan bagi kita menyongsong bulan suci Ramadan ya. Dan insyaallah taala kita akan mengkaji masalah puasa ini secara singkat ya dengan mengacu pada buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pemahaman dan menjadikan apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Puasa atau siam secara bahasa artinya adalah menahan diri. Soma yasumu sauman artinya menahan diri. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, jima, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini definisi puasa, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum dengan sengaja, demikian juga hubungan intim antara suami dengan istri, ini pembatal-pembatal puasa. Mulai kapan waktunya? Mulai terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh, hingga terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu sholat maghrib. Ini definisi puasa menurut para ulama ahli fikih. Dan di sana ada ya makna puasa yang lebih daripada sekedar menahan diri dari makan dan minum, ya, yang bersifat maknawi, tidak terlihat, yaitu puasa adalah menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, bukan cuma sekedar menahan diri dari lapar, haus, tapi lebih daripada itu, yaitu menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengar sesuatu yang haram, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti sombong, hasad, dan lain sebagainya. Dan ini puasa level tinggi. Jadi puasa itu ada dua level. Level biasa, level orang-orang awam, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, dan jima. Yang kedua, puasa level tinggi. Ya, ini selain dari menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ada yang lebih daripada itu, yaitu menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari puasa bukan Allah menyiksa kita, bukan Allah SWT pengen supaya kita kelaparan dan kehausan. Inti dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya puasa Ramadan? Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah dibebani dengan syariat, yaitu kalau dia berakal, baligh, dan tidak ada udzur. Tidak ada udzur itu seperti sakit, ya, safar, haid, nifas, itu udzurnya. Jadi dia nggak memiliki udzur, dia juga sudah baligh dan dia juga berakal, ya. Karena kalau dia belum baligh itu belum wajib, Pak. Anak kecil belum baligh, misalkan umur 7 tahun, 8 tahun, itu belum wajib. Ya, belum wajib. Tapi dilatih, sah puasanya. Umur 8 tahun, 9 tahun sah. Perlu kita sebagai orang tua melatihnya, tapi belum wajib. Wajibnya kapan? Kalau udah baligh.
Balik itu tandanya apa? Satu, kalau dia mimpi basah. Yang kedua, kalau tumbuh rambut di area kubul dan dubur. Yang ketiga, kalau sudah berumur 15 tahun. Dan kalau wanita, dia mengeluarkan darah haid. Itu tanda-tanda balik. Syarat yang kedua, dia berakal. Berarti kalau gila, tidak ada kewajiban puasa. Bahkan kalau ada orang gila puasa, tidak sah puasanya karena nggak ada niat. Kemudian tidak memiliki uzur. Adapun kalau memiliki uzur, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, seperti sakit, safar, wanita haid dan nifas dan lain sebagainya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijriah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya beliau pernah puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Dalil tentang wajibnya puasa Ramadan banyak, baik dari Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Qur'an firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu penting untuk kita perhatikan. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, jika kamu mendengar wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik, karena itu ayat yang penting. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, di antaranya ketika Rasulullah menyebut rukun Islam. Rasulullah menyebut rukun Islam itu ada 5: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Berarti Rasulullah menyebut puasa Ramadan termasuk bagian dari rukun Islam, pondasi Islam, yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah agar tetap tegak agama Islamnya. Makanya para ulama sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Tidak ada satupun ulama mengatakan puasa Ramadan itu nggak wajib, itu nggak ada. Semuanya sepakat puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, misalkan dia mengatakan terang-terangan puasa Ramadan nggak wajib, maka orang tersebut kafir, murtad dari agama Islam, karena dia telah melawan Allah, melawan Rasulullah SAW. Allah dan Rasul mewajibkan, kok dia bilang apa? Nggak wajib. Itu berarti melawan. Hal ini perhatikan baik-baik, berbeda dengan orang yang meyakini puasa itu wajib tapi dia nggak puasa. Misalkan ada orang nggak puasa, sembunyi-sembunyi. Atau biasanya kalau di kita kadang ada juga warung setengah buka setengah tutup, dibuka atasnya tapi bawahnya sikile ketok. Baik. Mereka sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena mereka sebenarnya masih tahu, mereka tahu bahwa mereka itu salah. Mereka ngerti bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Cuma hawa nafsu, nggak kuat kalau lihat es teh, nggak lihat kalau lihat ayam goreng. Akhirnya apa? Mereka nggak berpuasa. Tapi sebenarnya ngakui Ramadan itu, puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Orang-orang seperti ini maka mereka pelaku dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Yang kafir itu bagaimana? Kalau dia menentang, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Nah, itu yang kafir. Karena berarti dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Taib.
Adapun hikmah dan manfaat puasa Ramadan, di balik ya puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersimpan hikmah-hikmah. Dan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ma'asyiral muslimin, bahwa semua syariat Allah, perintah Allah itu pasti mendatangkan manfaat dan hikmah bagi kita. Cuma kadang kita memahaminya, kadang juga tidak memahaminya. Apa saja hikmah dan manfaat puasa Ramadan? Satu, melatih jiwa untuk taat kepada Allah. Jiwa ini perlu dilatih, Pak. Perlu dipaksa, perlu dibiasakan. Kata seorang penyair, wan nafsu katifli syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yang fatim. Jiwa manusia itu seperti bocah bayi, ya, seneng ya nyusu ke ibunya. Susah, kalau dilepas itu susah. Tapi kalau dipaksa, dibiasakan, disape, lama kelamaan juga bisa. Begitu juga dengan hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita ini sering kali mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Innan nafsala ammaratum bisu. Ya, sesungguhnya hawa nafsu itu sering kali mengajak kepada maksiat dan dosa. Itu hawa nafsu manusia. Kita nggak boleh menuruti semua kemauan hawa nafsu kita. Melalui puasa Allah ingin mengajarkan kepada kita, tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Hawa nafsu pengennya makan, hawa nafsu pengennya minum, hawa nafsu pengennya hubungan intim. Nah, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsumu harus kau turuti. Ya, dan bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau makan, minum, hubungan intim yang hukum asalnya boleh, itu di bulan Ramadan dilarang oleh Allah. Bagaimana dengan perkara-perkara yang memang hukum asalnya nggak boleh? Maka wajib bagi kita untuk ya meninggalkannya. Yang kedua, di antara hikmah dari ibadah puasa adalah menumbuhkan sifat sabar. Ya, sabar ada 3 macam. Sabar yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Semua jenis sabar ini terkumpul dalam puasa. Puasa itu seorang muslimah berpuasa. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Dia jalankan perintah Allah SWT. Yang kedua, orang yang berpuasa itu nggak makan, nggak minum. Kenapa? Karena itu dilarang. Berarti dia sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa itu dia menahan lapar, haus. Ya, berarti dia sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Ya, jadi orang puasa itu mengajarkan kepada kita untuk sabar. Yang ketiga, di antara hikmah puasa juga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ketika orang yang berpuasa itu apa? Saat berbuka puasa terasa nikmat. Ya, ketika dia makan, minum, dia terasa nikmat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terasa nikmat? Karena nikmatnya makan dan minum itu kalau setelah haus dan setelah lapar. Di situ dia merasa betapa sayangnya Allah, betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya. Nah, kita ini banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kitanya yang kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Makanya kata Allah, wa qalilum min ibadiyah asyakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Karena syukur itu bukan cuma sekedar mengatakan alhamdulillah berarti sudah bersyukur. Enggak, Pak. Syukur itu kata para ulama dengan 3 hal. 1, syukur dengan hati. 2, syukur dengan lisan. 3, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah semata. Syukur dengan lisan yaitu kita menyanjung
memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan anggota badan, kita gunakan nikmat Allah tersebut untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara hikmah dari ibadah puasa adalah solidaritas antar sesama, saling membantu, saling menyayangi. Ya, makanya lihat di bulan Ramadan kita diajarkan untuk saling berbagi. Bahkan kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Semakin banyak yang diberi, semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Ya, maka puasa mengajarkan kita kebersamaan, saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Ya, makanya kita dianjurkan di bulan puasa itu saling berbagi, saling menyayangi, saling bersama. Ya, buka bersama, tarawih bersama, Idul Fitri bersama. Ya, nah. Dan yang kelima di antara manfaat hikmah dari ibadah puasa adalah sebab meraih derajat takwa. Ini yang paling penting, Mbak. Puasa bukan cuma sekedar kita lapar, haus, tapi puasa itu adalah membentuk kepribadian kita menjadi insan yang lebih baik. Dengan puasa, ibadah kita lebih baik, akidah kita lebih baik, akhlak kita menjadi lebih baik. Itu tujuan dari ibadah puasa. Makanya puasa adalah madrasah keimanan. Andai saja kita menerapkan hikmah-hikmah dari ibadah puasa, maka setelah puasa kita akan menjadi lebih baik. Tapi sayangnya banyak orang menjadikan puasa itu cuma sekedar rutinitas saja, sehingga datang dan berlalu begitu saja tanpa membekas, tanpa membuahkan perubahan pada dirinya. Maka jadikan puasa ini membuahkan perubahan pada diri kita kepada yang lebih baik. Ya. Karena itu tujuan inti dari ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Yang keenam, di antara hikmah manfaat dari ibadah puasa, puasa itu bisa menjadikan kita semakin sehat. Dengan puasa itu kita semakin sehat, Pak. Kenapa? Karena sumber dari penyakit-penyakit kebanyakannya adalah dari makanan, ya, yang mengumpul di pencernaan kita, di perut kita, sehingga menjadi kotoran, kemudian menjadi penyakit. Itu biang penyakit itu di situ intinya. Makanya dalam Islam kita disuruh untuk makan itu sederhana, secukupnya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya, nggak boleh berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan dalam makan membuat kita malas dan menumpuk kotoran dan penyakit. Ya, jadi dengan berpuasa itu malah semakin apa? Sehat. Ya, semakin sehat. Itu sebagian dari hikmah-hikmah dari ibadah puasa. Sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian berikutnya keutamaan puasa Ramadan. Penting kita mengetahui keutamaan supaya kita itu lebih semangat. Kalau kita mengetahui keutamaan sholat, kita jadi lebih semangat. Kalau kita tahu keutamaan belajar ilmu agama, kita lebih semangat belajar ilmu agama. Kalau kita tahu tentang keutamaan puasa Ramadan, maka kita akan lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apa saja keutamaan puasa Ramadan? Satu, dia termasuk rukun Islam. Rukun itu pondasi. Kita kalau bikin rumah harus punya pondasi yang kuat. Kalau enggak, ambruk rumahnya. Begitu juga Islam kita, agama kita harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Salah satu pilar penting, pondasi penting agama Islam adalah puasa. Jangan sampai kita meremehkannya, jangan sampai kita meninggalkannya, karena barang siapa yang meninggalkannya maka akan rapuh agamanya.
Yang kedua, termasuk keutamaan puasa Ramadan, menghapus dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita semuanya ma'asyiral muslimin sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus mengakui bahwa kita adalah makhluk yang berlumuran dengan dosa. Kita butuh kepada ampunan Allah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang sukses di bulan suci Ramadan adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak diampuni dosanya. Rahima anf rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan di mana Allah melipat gandakan pahala, bulan di mana Allah SWT membentangkan maghfirahnya, ampunannya. Kalau di bulan Ramadan kita nggak mendapatkan ampunannya, terus di bulan apa lagi kita akan mendapatkan? Ya, kalau di bulan Ramadan kita nggak semangat beribadah di bulan Ramadan, terus kapan lagi mau kita semangat? Maka ma'asyiral muslimin, ya, jadikan bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah para pendosa yang banyak salahnya. Yang ketiga, puasa merupakan sebab masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Surga adalah puncak kebahagiaan, kesuksesan seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Qur'an itu apa? Kalau dia bisa masuk surga, itu baru sukses. Percuma sukses dunia, hartanya melimpah, tinggi jabatannya, ya, tapi ternyata satu hektar pun tidak memiliki jatah di surga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan puasa Ramadan, doanya dikabulkan. Doa orang-orang yang berpuasa itu dikabulkan. Makanya Nabi mengatakan, salah sudah awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa. Ya, nah, kita ini pengen doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka jadikan momentum bulan suci Ramadan momentum kita banyak berdoa kepada Allah, karena doa kita mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pahalanya berlipat ganda tanpa batas. Dalam sebuah hadis qudsi, ya, Nabi SAW menyebutkan, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu asru amsalihha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap anak Adam itu amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700. Jadi ini termasuk kemurahan rahmat Allah SWT. Setiap amal kebajikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali lipat sampai 700. Tergantung keikhlasannya, tergantung itibaknya, tergantung manfaat dari amal perbuatan tersebut, tergantung kekhusyuan kita. Semakin kita khusyuk, semakin kita ikhlas, semakin besar kelipatan pahalanya. Taib. Lalu kata Allah, kecuali puasa. Maksudnya apa? Kecuali puasa, kelipatannya tidak 10 sampai 700, tanpa batas. Bisa sampai lebih dari 700. Kenapa? Kata para ulama, karena puasa itu mengandung 3 jenis sabar.
Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya tanpa batas. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, golongan yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sudah kita sampaikan, hukum asalnya puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Hukum asalnya wajib bagi setiap muslim, muslimah yang baligh, berakal dan tidak ada uzur. Hukum asalnya wajib. Namun salah satu karakter agama Islam adalah Islam itu agama yang mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ya. Makanya ketika ada kesulitan yang dialami oleh seorang hamba, Allah akan kasih kemudahan-kemudahan untuknya. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Termasuk dalam masalah puasa. Hukum asalnya wajib, tapi kalau memang misalkan ada kesulitan, sakit, safar, maka Allah akan memberikan keringanan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, ya bepergian jauh, maka boleh dia mengganti di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Terus siapa saja yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini perlu kita ketahui supaya kita nanti tidak menggampangkan. Betul Islam itu mudah, tapi juga jangan menggampangkan. Akhirnya dikit-dikit wis mokel. Alasannya apa? Islam mudah. Nah, itu juga keliru juga. Islam memang mudah, tapi ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau kita nggak masuk dalam alasan-alasan tersebut, berarti hukum asalnya tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan siapa saja? Nomor satu adalah orang yang musafir dan sakit, seperti dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Yang pertama orang yang sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa. Ya, bukan sakit-sakit yang ringan. Kok gak poso? Ya, sob, kenapa sampean gak poso? Sakit. Sakit apa? Jerawatan. Nah, masuk jerawatan tok gak poso. Nah, ini nggak boleh. Karena itu tidak memberatkan, tidak mempengaruhi apa? Puasa. Yang dimaksud sakit di sini sakit yang memberatkan. Ya. Taib. Orang puasa saja walaupun nggak sakit itu saja udah berat, apalagi kalau sakit. Lemah orang sakit itu. Bahkan ma'asyiral muslimin, jika sakitnya sampai parah yang menurut prediksi kuat, andaikan orang tersebut dia tetap berpuasa bisa membahayakan nyawanya, maka wajib untuk mokel, wajib untuk tidak berpuasa, wajib untuk berbuka. Ya, kenapa? Karena tidak boleh bagi kita untuk membinasakan diri kita. Allah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Ya, jangan kalian membinasakan diri kalian. Kalau misalkan ada orang sakit nih, kemudian kata dokter ini harus makan. Kalau nggak makan, prediksi kuat apa? Mati. Maka wajib bagi dia untuk makan. Ya, jangan sampai memaksakan diri kita sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Ada dulu cerita dari salah seorang kawan saya, ada temennya poso mute, seperti poso mute ya, ya poso-poso untuk cari kekebalan dan sebagainya, ilmu hitam.
poso mute sakit, dibawa ke rumah sakit, kata dokter ini harus ya makan, kalau enggak ini berbahaya. Tapi eman-eman dok, karek titik iki. Nah, daripada ngulangi lagi, batal kok ya ilmu kebalnya. Akhirnya apa? Mati orang. Iki. Wis posone bid'ah, udah gitu dia apa? Salah juga. Puasa Ramadan saja kalau kondisinya kritis wajib berbuka. Apalagi kalau cuma puasa sunnah, apalagi kalau puasanya puasa yang tidak ada tuntunannya. Jadi pentingnya ilmu. Yang kedua, safar. Safar ini juga alasan yang udzur yang syar'i yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa, yaitu bepergian jauh. Ya. Dan tidak ada patokan jarak khusus ya tentang puasa. Menurut pendapat yang lebih kuat, jarak safar itu dikembalikan kepada urf. Kalau urf mengatakan jarak tertentu itu sudah masuk safar, maka itu safar. Tapi kalau urf mengatakan itu belum sampai pada safar, maka tidak termasuk safar. Dan jika kita ragu apakah itu sudah termasuk jarak safar atau tidak, maka hukum asalnya belum. Ya, belum sampai kita betul-betul yakin bahwa itu sudah masuk dalam jarak safar. Misalkan ya Sidoarjo Surabaya Parek ya belum masuk safar. Saya kira urf juga mengatakan begitu ya, jejeran masuk safar. Nah, tapi kalau misalkan sampean pergi ke Jakarta, urf mengatakan itu sudah sampai apa? Safar. Nah, jadi kalau ada yang bepergian misalkan ke Jakarta, itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya mau tetap puasa, dia kuat, boleh apa tidak? Boleh. Karena ini rukhsah. Rukhsah itu keringanan, bisa diambil, bisa tidak. Ya, karena kan orang mungkin saja kuat dia. Apalagi zaman sekarang ada apa pesawat, AC, ya, walaupun ke Jakarta sak jam juga bisa Pak sekarang naik apa? Naik pesawat gitu kan. Nah, kalau seandainya dia kuat, boleh dia berpuasa? Boleh. Andaikan dia mau tidak berpuasa, walaupun naik pesawat, walaupun ber-AC, boleh apa tidak? Boleh juga. Makanya orang ketika berpuasa tidak boleh suudzon ketika melihat saudaranya, dan tidak boleh saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan ada rombongan dari Surabaya atau Sidoarjo pergi ke Jakarta, ya, yang satu mokel misalkan, yang satu tetap puasa, tidak boleh yang mokel ya membuli yang berpuasa. Sok-sokan sampean gaya tok misalnya, nggak boleh. Yang berpuasa nggak boleh juga membuli yang tidak berpuasa. Ya cemen loh gitu tok aja lemes, nggak boleh juga. Jadi harus saling apa? Menghormati. Rasulullah dulu pernah puasa, Rasulullah juga pernah tidak berpuasa. Ya, para sahabat juga ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, tapi mereka tidak saling membuli antara satu dengan yang lainnya, karena dua-duanya diperbolehkan. Baik. Yang ketiga, yang boleh tidak berpuasa juga adalah wanita haid dan nifas. Jadi kalau sampean wanita haid dan nifas, boleh untuk tidak berpuasa. Ya, bahkan nggak boleh wanita haid dan nifas berpuasa, tidak sah. Andaikan ada wanita haid dia tetap nekat puasa, tidak sah puasanya. Ya, tidak sah. Sebagai kasih sayang Allah SWT kepada para wanita yang haid dan nifas. Karena wanita ketika haid dan nifas itu sudah lemah mengeluarkan darah haid. Makanya biasanya kalau sampean punya istri lagi lagi keluar darah haid, nah itu ya udah aneh-aneh kadang ya, suka ngamuan, suka ada perubahan-perubahan watak dan sebagainya. Itulah kodrat wanita. Makanya harus super sabar. Kita nggak lagi haid dan nifas saja harus sabar, apalagi kalau lagi haid harus super sabar. Ya, harus super sabar memaklumi ya kodrat wanita seperti itu. Makanya para wanita yang haid dan nifas diberi keringanan oleh Allah, tidak berpuasa dan tidak juga ya sholat.
Ya, hanya saja nanti di waktu-waktu yang lain wajib untuk mengqadha. Seperti halnya orang yang safar atau orang yang sakit, ketika dia tidak puasa wajib mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Taib. Kemudian yang keempat dan yang kelima juga adalah wanita hamil dan menyusui serta orang yang lanjut usia. Ini boleh untuk tidak berpuasa. Wanita hamil dan wanita menyusui. Karena orang hamil itu lemah. Orang yang menyusui juga lemah. Jadi diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh untuk tidak berpuasa. Tapi seandainya ada wanita hamil dan menyusui kuat untuk berpuasa, boleh apa tidak berpuasa? Boleh juga. Kalau haid dan nifas nggak boleh, tidak sah. Tapi kalau wanita hamil dan menyusui, andaikan dia kuat, maka boleh. Dan riset kedokteran secara umum menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui secara umum ya tidak masalah untuk berpuasa. Tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan janinnya secara umum. Walaupun untuk per individu orang sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter yang terpercaya. Tapi secara umum tidak membahayakan. Wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa itu tidak berbahaya. Taib, ya. Wanita hamil dan menyusui kalau dia tidak berpuasa boleh. Hanya apakah dia mengqadha ataukah membayar fidyah? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama, ya. Perselisihan yang sangat tajam. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wanita haid dan wanita hamil dan menyusui apabila dia tidak berpuasa maka kewajibannya adalah mengqadha, bukan membayar fidyah. Ya, ini pendapat mayoritas ulama dan ini lebih hati-hati. Ya, maka bagi wanita hamil dan menyusui kalau dia kuat untuk berpuasa sebaiknya berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain seperti orang musafir, seperti halnya orang yang sakit. Ya, ketika dia sembuh, ketika dia sudah tidak safar lagi, ketika wanita hamil, ketika haid dan nifas, demikian juga, ya. Kecuali bagi orang yang tidak mungkin untuk mengqadha, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Seperti apa? Orang lanjut usia. Ada orang lanjut usia, udah sepuh gitu ya. Ya, umur 100 misalkan. Ya, umurnya udah 100, udah nggak kuat misalkan untuk berpuasa, nggak kuat fisik, nggak bisa dibohongin. Taib, boleh dia untuk tidak berpuasa, boleh. Taib, kewajiban dia apa? Fidyah atau membayar atau mengqadha? Fidyah. Karena mau mengqadha kapan? Ya, mau Syawal juga nggak kuat juga dia, gitu. Nah, seperti ini membayar fidyah. Adapun wanita hamil dan menyusui, dia masih ada waktu, ya masih ada waktu untuk bisa melunasinya, ya seperti halnya musafir, orang yang sakit, demikian juga wanita haid dan nifas masih ada waktu untuk bisa mengqadha, ya. Jadi fidyah itu kalau memang bagi mereka yang tidak mungkin untuk mengqadha, itu baru fidyah, ya. Taib. Berikutnya, taib, dari sini dapat kita ketahui orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa itu tadi ya, musafir, sakit, wanita haid, nifas, hamil, menyusui, lanjut usia. Gak ada alasan-alasan misalkan gak sahur. Ono sebagian orang itu lapo sampean kok gak poso mas? Wah keren ya, kurung sahur mas. Apakah nggak sahur itu alasan untuk boleh tidak berpuasa? Nggak ada. Nggak boleh sampean nggak puasa alasannya nggak sahur, itu nggak ada. Kecuali sampai pada taraf kritis. Karena nggak sahur, lemes, akhirnya semaput, sakaratul maut. Nah, itu baru boleh untuk menyelamatkan nyawa. Untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kalau cuma ya biasa-biasa saja,
ya, maka itu tidak boleh. Termasuk dalam hal ini juga kerja keras. Ada sebagian orang nggak puasa, alasannya apa? Waduh, apot mas kerjaku mas, ya kerja berat, kerja keras, kerja cerdas. Nih, apakah itu alasan? Bukan alasan. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kerja berat itu membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Ya, nggak boleh. Kecuali tadi, kalau gara-gara kerja berat, akhirnya apa? Semaput, sakaratul maut, nah itu baru boleh untuk menyelamatkan nyawa. Jadi kapan boleh kerja berat dan tidak sahur itu? Ya, untuk tidak berpuasa kalau sampai sekarat. Jadi nunggu sekarat dulu baru boleh. Ya, kalau belum sekarat belum boleh. Baik. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, pembatal puasa. Ini juga penting untuk kita ketahui supaya nanti kita bisa mewaspadai, menghindari. Ya, kita mengetahui pembatal itu bukan nanti untuk kita lakukan, tapi supaya untuk kita hindari. Apa saja pembatal puasa? Jadi pembatal puasa itu kalau kita lakukan batal puasa kita, Pak. Ada beberapa pembatal yang harus kita hindari. Satu, jima, hubungan intim suami istri. Ya, hubungan intim suami istri. Ini haram dan membatalkan puasa. Bahkan ini kata para ulama pembatal puasa paling berat. Pembatal puasa paling berat itu adalah hubungan intim suami istri. Kenapa kok paling berat Ustadz? Karena konsekuensinya ada 5. Siapa yang macam-macam berani coba-coba, konsekuensinya 5. Apa? 1, puasanya batal, karena ini pembatal. 2, berdosa, karena itu dilarang. Ya, dilarang. 3, dia tetap harus menahan diri, nggak makan dan nggak minum, nggak jima sampai berbuka puasa. Walaupun dia sudah batal, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh juga jima lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak diizinkan. Berbeda kalau misalkan ada orang, misalkan nih jam 9 pagi misalkan, terus dia sakit, boleh dia makan, boleh dia minum? Boleh, karena diizinkan. Ada dalil yang menunjukkan, yaitu sakit tadi, atau dia safar, boleh. Tapi kalau jima, ya batal puasanya, tapi boleh nggak dia makan dan minum setelah itu? Nggak boleh, karena tidak diizinkan oleh syariat. Maka walaupun sudah batal, jangan nanti mengatakan, wis kadung batal ya, ancur pisan wis. Nah, gak oleh. Yes, batal wis. Ya, gaspol pisan. Ya, nggak boleh juga. Ya, dia makan minum nggak boleh. Atau dia jima lagi misalkan, nggak boleh. Ya, walaupun sudah batal. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Yang keempat, dia wajib mengqadha di bulan-bulan yang lainnya, mengganti, karena puasanya tadi batal, wajib mengqadha. Dan yang kelima, dia wajib membayar kafarah, penebus dosa. Ya, apa kafarahnya? Kafarahnya 3. Urutannya ada 3. 1, memerdekakan budak. Ya, kalau nggak mampu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Ya, puasa Ramadan wis batal kok. Apalagi ini 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau nggak mampu juga, dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Taib. Yang kedua, termasuk pembatal puasa juga adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Artinya kalau dia nggak sengaja, lupa misalkan, maka tidak batal. Yang batal itu kalau sengaja. Ya, adapun kalau lupa maka tidak batal. Kalau pura-pura lupa, ya, ngomongnya aduh lali, padahal sebenarnya gak lali. Batal apa tidak? Batal.
Dan Allah Maha tahu tentang isi hati kita. Kita betul-betul lupa atau kita pura-pura lupa, Allah tahu. Ya, makanya puasa itu Pak adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Sampean walaupun di kamar sendirian, mangan wareg, ya, tapi pas keluar, wih aku poso ya, melok buka, ya, tetap batal sampean, walaupun nggak ada yang lihat, ya, walaupun istri kita nggak lihat, anak kita nggak lihat, Allah melihat. Makanya puasa itu salah satu faedahnya adalah mengajarkan kepada kita muraqabah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang makan minum dengan sengaja, batal. Kalau makan dan minumnya sesuatu yang haram, batal juga apa enggak? Ada orang bulan Ramadan minum khamr, batal apa tidak? Batal. Wis dosa batal lisan, batalnya double iku malan. Ya. Taib. Ada orang makan babi di bulan Ramadan, batal? Batal. Ya, batal. Ada orang zina di bulan Ramadan, batal? Batal. Orang yang halal saja batal, ya, sama istri aja batal, apalagi yang haram, ya, membatalkan. Taib. Adapun kalau lupa maka tidak batal. Nabi SAW mengatakan, man akala nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa huwa saqa. Barang siapa yang makan nasian, nasian bukan nasi loh ya, bahasa Indonesia bukan. Barang siapa yang makan nasian dalam keadaan dia lupa, lalu dia makan minum padahal dia berpuasa, lanjutkan puasanya kata Nabi, artinya tidak batal dan tidak berkurang pahalanya. Fa innama at'amahu wa huwa saqa. Sesungguhnya Allah yang ngasih dia makan dan minum. Itu rezeki Pak. Jadi kalau ada orang lupa pas siang atau pagi bulan Ramadan, akhirnya dia makan, itu rezeki, dapat rezeki dari Allah SWT. Ada orang misalkan awal-awal puasa gak tahu poso, pas hari pertama, ya jam itu biasanya sarapan, akhirnya entek rong piring baru iling. Oh iya ya, poso ya. Batal apa tidak? Tidak, lanjutkan puasanya. Kalau dia betul-betul lupa loh ya, bukan pura-pura lupa, lanjutkan puasanya. Tidak batal dan tidak berkurang pahalanya. Ya, itu enak itu, oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau kita lihat teman kita, diingatkan apa tidak? Diingatkan apa enggak? Ingatkan. Ada sebagian orang itu bilang, nggak usah diingatkan, dia dapat rezeki, jangan diganggu. Ya, ganggu uang oleh rezeki ya, teman. Taib. Jadi, taib. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Adapun jika tidak sengaja muntah maka tidak batal. Sebagaimana dalam hadis man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qadha wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, ya, sedangkan dia berpuasa, maka tidak ada qadha baginya. Ada orang biasanya kadang naik mobil, ya, mungkin ada bau, ya, mobilnya, akhirnya muntah. Batal apa tidak? Tidak batal. Tapi kalau dia menyengaja muntah, wa in istaqa'a falyaqdi. Kalau dia sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqadha, mengganti di hari yang lain. Batal puasanya. Ya, menyengaja muntah itu bagaimana? Nah, masukkan jarinya ke tenggorokan, diogrok-ogrok, ya, biar muntah. Itu berarti menyengaja apa? Muntah. Atau mencium aroma yang bikin dia, ya, muntah. Atau melihat sesuatu yang bikin dia muntah, sengaja, maka itu batal. Ya, tapi kalau dia tidak sengaja maka tidak membatalkan. Taib. Yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Ini bagi ibu-ibu, akhwat, ummahat. Ya, kalau keluar darah haid atau nifas, batal puasanya. Walaupun cuma 1 menit sebelum adzan maghrib. Ya, wis poso sejak pagi luwe, ya, pas kate adzan maghrib 5 menit sebelumnya bocor misalnya. Batal apa tidak? Batal. Itu ibarat orang sholat wis kate salam ngentut.
ya batal, wajib ngulangi lagi. Ya. Nah, yang kelima, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Ini membatalkan, Mbak. Seperti apa? Infus makanan. Ada orang pasien itu kalau sakit dia dikasih infus. Ya, makanya orang kalau pasien kemudian diinfus kenyang, Mbak. Dia nggak makan lewat mulutnya, tapi dia makan lewat selang. Ya, itu kenyang dia. Itu membatalkan karena dia semakna dengan makan dan minum. Termasuk dalam hal ini juga rokok. Rokok itu semakna dengan makan dan minum. Makanya orang kalau ngerokok biasanya lebih kenyang. Kenyang deh. Ya. Sebagian perokok mengatakan apa? Aku kalau nggak makan, nggak minum saya kuat, tapi gak ngerokok. Wah, abot ya. Angel das ngeluh. Ya. Nah. Ya. Batal. Merokok itu haram dan membatalkan. Wis haram batal wisan. Ya. Taib. Selanjutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ini artinya dia ini termasuk hal-hal yang diperbolehkan, tidak membatalkan. Ini penting juga supaya kita tidak salah sangka. Ada sebagian orang itu kadang salah keyakinan, menyangka itu membatalkan, padahal sebenarnya enggak membatalkan. Ya. Yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Kalau ada orang misalkan berhubungan intim suami istri, terus belum mandi sampai setelah subuh baru mandi, ya batal puasanya? Tidak batal puasanya. Demikian juga ada wanita haid atau nifas, kemudian dia suci, ya suci sebelum subuh, suci akhirnya sahur, tapi belum sempat mandi kecuali setelah subuh. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh untuk tetap melanjutkan puasanya. Yang kedua, yang boleh juga tidak membatalkan puasa adalah berciuman antara suami istri jika aman. Maksudnya aman dari keluarnya air mani atau bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebab Rasulullah SAW pernah melakukannya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah itu pernah mencium padahal beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Dan beliau ya yubashir. Ya, yubashir. Yubashir itu ya selain dari hubungan intim, ya berpelukan dan sebagainya. Walakinnahu amlakakum liirbihi. Ini kata Aisyah. Tetapi Rasulullah itu orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Ini catatan penting dari Aisyah. Rasulullah nyium, Rasulullah SAW bercumbu, tapi ingat Rasulullah itu orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Artinya kalau sampean nggak bisa seperti Rasulullah, yaitu nggak bisa menahan hawa nafsunya, berarti jangan. Kok kebablasan tambah repot, karena kalau orang sudah kebablasan, tadi konsekuensinya berapa? 5 tadi, batal, dosa, harus mengqadha dan lain sebagainya. Jadi boleh seorang mencium istrinya asalkan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, kalau dia khawatir untuk kebablasan, maka stop, jangan dilanjutkan, daripada nanti malah batal puasanya. Yang ketiga, mandi, mendinginkan badan, renang, boleh. Rasulullah SAW pernah beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya padahal beliau sedang berpuasa, boleh. Misalkan panas banget gitu ya, akhirnya ya diguyur dengan air es, biar wadem, boleh. Ya, renang boleh apa tidak? Boleh, nggak ada dalil yang melarangnya. Masuk kulkas, benadem, boleh? Boleh, tapi ojo suwi-suwi. Nah,
Taib. Intinya hukum asalnya adalah boleh. Ya, orang mandi, orang renang, ya itu sesuatu yang diperbolehkan. Ya, mendinginkan boleh. Termasuk yang dilakukan oleh sebagian sopir, misalkan ada mereka itu apa? Mendinginkan anduk gitu ya. Kemudian nanti ditaruh di kepalanya, misalkan biar dingin gitu. Ya, nih AC alami. Ya, itu boleh, nggak apa-apa. Yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan, boleh. Ya, istinsyak namanya, berkumur boleh, istinsyak memasukkan air ke hidung boleh. Yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan nggak boleh. Wabalik fil istinsyak illa antakuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung ketika wudhu, kecuali kalau lagi puasa. Nggak usah nemen-nemen. Kenapa? Kalau kita bersungguh-sungguh terlalu kencang, khawatirnya airnya masuk ke tenggorokan. Sebab hidung itu nyambung ke tenggorokan. Hidung itu nyambung ke tenggorokan. Makanya dari hadis ini diambil dalil oleh para ulama bahwa obat tetes hidung itu membatalkan puasa. Ya, obat tetes hidung itu membatalkan. Kenapa? Karena itu nyambung ke tenggorokan. Berbeda dengan tetes mata atau tetes telinga. Kalau tetes mata, tetes telinga itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena mata dan telinga itu tidak tembus ke tenggorokan. Berbeda dengan hidung. Kalau hidung itu nyambung, Pak. Makanya sampean kadang kalau makan terus ya apa namanya? Keselek. Ya, kepelkian ya. Nah, itu kadang-kadang apa? Ada sebagian nasinya masuk keluar lewat hidung. Itu berarti nyambung. Ada sambungan di sini. Juga sebagian pasien antum lihat, sebagian pasien yang tidak bisa makan lewat mulutnya, kadang-kadang ya diinfus lewat apa? Hidung. Lewat hidung. Ya, itu menunjukkan bahwa hidung itu nyambung ke tenggorokan. Makanya para ulama, cairan-cairan yang lewat hidung itu membatalkan puasa. Baik, yang kelima, mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan. Itu boleh, nyicipi makanan. Syaratnya dua. Satu, ada kebutuhan. Seperti ibu-ibu misalkan masak biar kak kasinen kok diseneni bojone, ya. Itu berarti butuh. Atau kita misalkan mau membeli sesuatu, ya kita butuh merasa terlebih dahulu. Itu kebutuhan, nggak apa-apa, ada kebutuhan. Yang kedua, tidak masuk kerongkongan. Berarti kalau habis nyicipi dilepeh. Ya. Adapun kalau misalkan tidak memenuhi syarat, orang nyicipi tapi nggak ada kebutuhan, kayak pengen tok ya. Ya, keliling perumahan, sampean masak opo, ya. Muter dari satu rumah ke rumah yang lainnya cuma untuk cicip-cicip saja, boleh apa tidak? Nggak boleh, karena nggak ada kebutuhan. Atau ketika dia ya nyicipi tapi terus ditelan, ya harus nyicipi, wah enak rek tiba ya, akhirnya ditelan, boleh apa tidak? Nggak boleh. Ya, iku kak jenenge nyicipi, jenenge mangan nih jenenge. Tapi termasuk yang tidak membatalkan puasa juga bersiwak, celak, tetes mata. Ini tadi yang sudah kita sampaikan, karena mata dan tetes telinga itu tidak tembus ke atau tidak bersambung ke kerongkongan, maka tidak mengapa. Ya, orang bercelak atau pakai bersiwak, ya, pakai pasta gigi itu tidak membatalkan apa? Puasa. Ya. Tetes telinga, tetes mata itu tidak membatalkan karena mata dan telinga tidak tembus ke kerongkongan. Tapi yang kedelapan yang tidak membatalkan puasa, ini sering orang kadang salah paham, yaitu menelan ludah. Jadi menelan ludah itu membatalkan puasa apa tidak? Enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa menelan ludah itu membatalkan, atau bahkan makruh pun enggak ada dalilnya. Siapa yang mengatakan makruh,
ya kita tuntut dia untuk mendatangkan dalilnya. Mana dalil yang mengatakan itu makruh? Apalagi kalau sampai mengatakan haram, apalagi sampai mengatakan batal puasanya. Mana dalilnya? Karena hukum asalnya sesuatu itu tidak membatalkan. Untuk sebagian orang itu menyusahkan dirinya. Titik-titik apa? Ngidu. Oh, ya, titik-titik ngidu. Ya, kenapa? Karena dia beranggapan menelan ludah itu batalkan. Padahal nggak ada dalilnya. Ini menyusahkan dirinya sendiri. Ya, dan ini karena salah paham. Para ulama, sebagian para ulama memakruhkan memang, tapi bukan menelan ludah. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Ada banyak orang salah paham. Ya, dalam sebagian kitab fikih memang ada sebagian para ulama mengatakan makruh, tapi bukan menelan ludah. Yang dimakruhkan oleh sebagian ulama itu adalah ngumpulkan ludah. Paham ya, mengumpulkan ludah. Jadi ludahnya dikumpulin semuanya dulu, soleh akeh baru gelek. Nah, itu yang dimakruhkan oleh sebagian ulama. Adapun cuma sekedar menelan ludah, nggak ada seorang ulama pun yang mengatakan itu makruh, nggak ada. Kenapa? Karena itu sulit dihindari. Sulit, ya. Kita suruh nggak menelan ludah itu susah, ya susah, ya. Dan agama Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang menyusahkan. Tapi masalah yang terakhir, sunnah-sunnah, ya. Bekam, oh ya, bekam bagi yang tidak khawatir lemah, itu juga tidak membatalkan puasa. Ya, bekam bagi yang tidak khawatir lemah. Tapi kalau misalkan dia bisa sabar menunggu, ya, yaitu bekamnya malam hari, itu lebih bagus, lebih hati-hati. Ya, tapi kalau seandainya dia memang butuh dan dia kuat, karena orang biasanya habis bekam itu lemes, ya, maka tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya. Termasuk dalam hal ini juga adalah donor darah. Donor darah menurut pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan puasa, karena Rasulullah pernah bekam padahal beliau sedang berpuasa. Tapi sunnah-sunnah saat berpuasa, jadi ini hal-hal yang sangat dianjurkan ketika kita sedang berpuasa. Apa saja itu? Satu, makan sahur. Nah ini biasanya males gitu sahur, ya, sik ngantuk. Nah ini kalau kita membaca hadis ini, mudah-mudahan ini menjadi apa? Motivasi, penyemangat bagi kita untuk sahur. Apalagi kalau awal-awal, ya, apalagi kalau awal-awal, hendaknya kita semangat untuk sahur. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Barokah itu artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Apa barokahnya sahur? Satu, sampean kalau sahur itu biasanya lebih kuat. Puasanya lebih kuat, besoknya lebih kuat. Beda sama yang tidak sahur. Ya, kalau nggak sahur biasanya apa? Lemes. Makanya sebagian orang tadi nggak puasa alasannya gak sahur, lemes pak. Pemenang awal-awal kayak uang sekarat, lemes, turu tok isine, ya, gak bisa tegak, ya, itu. Makanya dianjurkan untuk sahur. Yang kedua, ya, di antara keberkahan sahur juga orang bisa bangun malam. Jarang-jarang loh bisa bangun sepertiga malam terakhir, jam 3 bisa bangun, jam 2 apalagi, jarang. Kita bisa sholat subuh aja alhamdulillah. Nah ini kalau kita sahur berarti otomatis ya bangun ya jam 2, jam 3. Untuk ibu-ibu kan jam 2 berarti kan dia harus masak terlebih dahulu. Dan waktu-waktu itu ma'asyiral muslimin, itu waktu turunnya Allah ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir itu waktu turunnya Allah ke langit dunia, mengabulkan doa-doa hamba, ya, mengampuni dosa-dosa hambanya yang istighfar kepadanya. Maka kalau kita bisa bangun pada jam 2, jam 3, ya, waktu-waktu sahur tersebut, Masya Allah, itu bisa kita manfaatkan untuk banyak apa? Doa, istighfar, baca Quran, ya. Nah, karena jarang-jarang itu, biasanya akeh sing ngantuk, masih banyak yang tidur. Nah, kalau kita bisa bangun, Masya Allah, itu waktu yang mustajab doa kita.
Makanya kalau kita sudah bisa bangun, manfaatkan untuk doa, istighfar. Ojo wis bangun, sangel-angel bangun, malah nonton acara sahur. Nah, ya, cara lawak malah. Eman-eman. Gunakan itu untuk banyak berdoa, banyak istighfar, banyak baca Quran, gitu. Di antara barokah sahur juga, ya, orang yang sahur itu biasanya akhirnya sholat subuh berjamaah. Makanya biasanya kalau hari Ramadan, bulan Ramadan, jamaah sholat subuh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Anak-anak biasanya gak tangi Zat. Ya, karena apa? Karena sahur. Akhirnya sekalian sholat subuh berjamaah. Ini barokahnya apa? Sahur. Dan dianjurkan sahur itu ya diakhirkan. Rasulullah dulu sahurnya antara sahur dengan azan itu 50 ayat. 50 ayat itu sekitar 10 menit atau 15 menit. Atau kalau kita sekarang waktunya imsak, itu justru malah dianjurkan untuk sahur. Mereka biasanya kalau imsak itu kan 10 tahun 10 menit atau 15 menit ya. Nah, justru itu waktu-waktu dulu Rasulullah sahur itu malahan. Ya, karena diakhirkan. Rasulullah itu mengakhirkan sahur dan bersegera dalam berbuka. Ya. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, batas akhir sahur itu bukan imsak. Batas akhir sahur adalah adzan subuh. Ya, masuknya waktu sholat subuh, terbitnya fajar shadiq. Itu batas akhir sahur. Dan sahurnya Rasulullah itu sederhana. Sahurnya Rasulullah apa? Ya, kurma sama air putih. Masya Allah. Makanya kalau sahur ya kurma sama air putih aja. Ya enggak juga. Boleh enggak nasi? Boleh juga. Ya. Nah, tapi maksudnya yang jangan berlebihan. Jangan berlebihan ketika sahur. Yang kedua, segera dalam berbuka. Ini juga sunnah. Maksudnya segera dalam berbuka gimana Ustaz? Apa jam 5 wis langsung berbuka? Enggak juga. Maksudnya segera dalam berbuka kalau sudah terbenam matahari. Kalau sudah masuk adzan maghrib. Jangan diakhirkan seperti orang-orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu mengakhirkan berbuka puasa. Mereka nunggu kalau sudah muncul bintang di langit. Sudah mendekati Isya itu baru buka puasa mereka. Ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka nunggu munculnya bintang di langit. Ya, karena orang Syiah itu kepanjangan tangan dari Yahudi. Ya, Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia berbuka dalam kebaikan kalau mereka segera dalam berbuka puasa. Jangan nunggu Isya. Enggak usah. Pokoknya kalau sudah maghrib, nah langsung berbuka. Itu sampean malah mendapatkan pahala, ya. Kemudian menyelisih ahlul kitab, menyelisih orang-orang Yahudi, dan lebih enak buat sampean. Ya, bahkan kalau saya bilang, iki gak perlu dalil sebenarnya. Ini sesuai fitrah. Orang pengennya dan cepat buka. Ya, makanya biasanya momentum yang paling ditunggu-tunggu itu apa? Adzan maghrib. Nah, anehnya ada orang Indonesia jenenge adzan maghrib. Ya, mungkin dia namanya dijenengi adzan maghrib soalnya pas lahir pas adzan maghrib. Nah, makanya kalau pas bulan Ramadan ini orang paling ditunggu-tunggu ini. Soalnya jenenge adalah adzan maghrib. Taib yang ketiga, berbuka dengan kurma dan berdoa. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kalau berbuka, kalau ada rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada rutop, tamar, kurma kering. Ini kurma yang kalau yang apa namanya coklat-coklat, ya kecoklatan, ya itu kurma kering. Taib. Kalau nggak ada kurma, air putih. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, Rasulullah
Kalau kita perhatikan buka puasanya itu satu sehat, karena kurma itu bagus untuk kesehatan. Dia mengandung zat gula yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan air putih itu juga bagus, karena itu bisa membersihkan pencernaan. Ya, itu secara riset kedokteran, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sesuai dengan dunia kesehatan. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, bukannya Rasulullah itu apa? Sederhana, Masya Allah. Cuma kurma sama air putih. Makanya kalau kita sederhana aja, nggak usah balas dendam. Nah, kadang kita itu balas dendam. 4 sehat, 10 sempurna. Ya, gorengannya wajib, ya, es teh wajib, kolak, kue, nasi, ya, buah-buahan, ada pembukaan, ada penutupan, Masya Allah. Akhirnya apa? Pas teraweh, ngantuk, angop terus, ya, kakek banget. Baik. Kemudian yang tidak boleh dilupakan juga ketika orang mau berbuka puasa itu adalah doa. Karena doa ketika mau berbuka puasa itu mustajab. Jadi sampean sambil nunggu buka puasa nih, daripada nontonin jam terus kok gak muter-muter, ya, atau nontonin televisi, mendingan apa? Berdoa. Lihat kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, ya, kalau sambil nunggu adzan maghrib itu banyak yang apa? Berdoa, ngangkat tangan, nangis, Masya Allah. Ya, makanya sampean kalau punya duit, ya, pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi pas bulan Ramadan, iktikaf di sana. Lihat orang-orang sana ketika mau buka puasa itu banyak yang apa? Berdoa kepada Allah. Kemudian jangan lupa doa ketika buka puasa. Bismillah. Kemudian zahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Itu doa buka puasa yang sahih. Ada sebagian yang ngajarkan doa, tapi sayangnya doanya tidak sahih. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Ya. Dulu Upin Ipin pakai ini, Allahumma lakasumtu. Tapi setelah itu direvisi. Ya. Setelah itu ganti dhahabat dhoma. Bagus juga, kayaknya ada yang ngasih tahu kayaknya. Baik, yang keempat, memperbanyak sedekah. Ini diantara yang dianjurkan juga adalah memperbanyak sedekah. Jadi kalau bulan Ramadan, mari kita banyak bersodakoh. Sodakoh itu umum, Pak, nggak mesti duit. Kalau bisa duit. Kalau nggak bisa duit, apa yang kita mampu? Walaupun sodakoh dengan senyuman. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap amal kebaikan itu adalah sodakoh. Jangan meremehkan. Ya, yang bisa membantu dengan jabatannya, gunakan jabatan kita untuk membantu orang. Yang bisa membantu dengan hartanya, gunakan harta kita untuk membantu orang. Yang bisa membantu dengan tenaganya, bantu dengan tenaganya. Ya, baik. Kalau sodakoh itu kan biasanya orang fahamnya apa? Dengan duit aja. Enggak mesti dengan duit. Kalau bisa dengan duit, ya bantu dengan duit juga. Karena siapa sih yang enggak pengen duit? Apalagi pas bulan Ramadan, ya, sing digoleki THR ya. Pemenang sing abang-abang ya. Nah, yang kelima, baca Al-Qur'an. Di antara amalan paling penting di bulan Ramadan baca Al-Qur'an, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya dulu banyak para ulama, Masya Allah, ada yang bisa khatam seminggu sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 hari khatam sekali. Khatam sekali itu 30 juz, bukan juz 30 juz. Ya, ada yang Pak 1 hari bisa khatam. Ya, kita 1 bulan belum tentu khatam sekali. Dulu ulama, Masya Allah, ada 1 hari itu bisa khatam sekali. Pernah ditanyakan oleh seorang ulama pada zaman sekarang, kok bisa ulama-ulama dulu khatam 3 hari sekali, 2 hari sekali, ada yang 1 hari sekali? Jawabannya Masya Allah luar biasa. Ya, tapi rodok nyelekit ya. Dia menjawab, karena ulama-ulama dulu
mencintai Al-Quran seperti cintanya kalian kepada HP kalian. Ya, rodok nyelkit ya Pak ya. Karena mereka itu cinta sama Al-Quran seperti cintanya kalian sama HP. Artinya orang itu kalau sudah cinta nggak kerasa Pak. Seperti kita kalau sama HP berjam-jam itu nggak kerasa. Sebelum tidur itu kadang, Masya Allah, berjam-jam kita wolak-walik grup, ya, mari Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, Google, ya. Apalagi kalau yang punya grup 50 grup, 100 grup, wadal. Saya punya jamaah itu ada yang punya 50 grup, ada yang punya 100 grup, ya, Masya Allah. Yang keenam, sholat taraweh. Jangan lupa sholat taraweh. Jihadnya orang yang berpuasa itu di siang bulan Ramadan dengan puasa, malamnya dengan sholat malam, sholat taraweh. Nabi bersabda, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam penuh. Orang semalam penuh itu kapan? Seakan-akan dia sholat mulai dari maghrib sampai subuh. Karena malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi kalau dia sholat taraweh bersama imam sampai selesai, seakan-akan dia sholat semenjak maghrib sampai subuh. Masya Allah, siapa yang kuat? Ya, semalam penuh. Sholat taraweh yang golek sing patas. Ya, nah, tapi jangan terlalu patas lah. Kayak yang di Blitar ya. 23 rakaat mek 7 menit, ya itu gak sah, Pak. Ya, jangan kita itu sholat itu cari patas-patasan, tapi cari yang khusyuk, cari yang tumaknina, yang nyaman. Karena inti sholat itu roh sholat itu kekhusyuan. Ya. Nah, jadi dan alhamdulillah sholatnya tarawih kita itu kan nggak terlalu apa? Nggak terlalu lama, ya. Jam 10 kayak kono sampai jam 8 biasanya rata-rata, ya. Nah itu, ya. Nah, jadi mari kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kemudian yang terakhir adalah doa. Ya, perbanyak doa di bulan Ramadan, karena doa orang-orang yang berpuasa apalagi di bulan Ramadan mustajab. Ya, mustajab. Ya, terutama di waktu sahur, karena itu waktu sepertiga malam terakhir. Yang kedua, saat kita mau berbuka puasa. Itu saat-saat yang sangat potensial untuk diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan fikih praktis puasa Ramadan. Mudah-mudahan pembahasan singkat kita tentang puasa Ramadan bisa bisa kita fahami dengan baik dan menjadi bekal bagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa berlomba-lomba ya ibadah dan beramal saleh di bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Siap.